Penilaian berbasis proyek kelas 10 IPA. Selamat pagi para siswa kelas 10 IPA. Ada 4 jenis proyek yang harus Anda kerjakan selama semester ini. Yang pertama yaitu tema umumnya teknologi. Yang kedua tema umumnya adalah kesehatan. Yang ketiga tema umumnya adalah uang. Dan yang keempat tema umumnya adalah pergerakan atau mobilitas. Untuk mengerjakan proyek Anda, keempat-empatnya baik teknologi, kesehatan, uang, dan mobilitas, Anda bekerjanya di dalam kelompok. Ini dia kelompok Anda untuk mengerjakan proyek tersebut. Silakan Anda bekerja sama sebaik-baiknya dalam mengerjakannya. Yang kita bahas pertama adalah proyek pertama, yaitu bertema umum teknologi. Yang menjadi konten utama dalam proyek ini adalah mata pelajaran kimia di bawah asuhan Ibu Nungki. Sedangkan mata pelajaran pendukungnya adalah bahasa Inggris lintas minat, dan sejarah Indonesia. Ya. Tema umum teknologi itu nanti di dalam kelompok didiskusikan ya, lalu di bawah bimbingan guru mata pelajaran utama yaitu kimia, untuk Anda bisa mengambil tema yang lebih spesifik bagi kelompok Anda. Tema spesifik ini boleh berupa rumusan masalah atau problem yang ingin diselesaikan, bisa pula berupa kegiatan bersama. Ya, jadi jangan lupa untuk mengambil tema. Dan sepanjang mengerjakan proyek ini Anda meminta bimbingan pada ibu-ibu gurunya. Untuk menyampaikan proyek ini nanti Anda boleh menggunakan cara-cara yang disukai oleh kelompok Anda. Misalkan kalau Anda ingin menggunakan drama boleh, ingin mempergunakan video boleh, ingin menggunakan komik ya, komik animasi boleh, mau pakai podcast boleh. Jadi itu adalah hanya cara ya, cara bagaimana Anda dan kelompok Anda menuangkan proyek itu ya untuk dipresentasikan seperti itu. Berikutnya silakan Anda mendengarkan guru-guru mata pelajaran akan menyampaikan kompetensi yang diharapkan ya untuk Anda capai, dan juga akan disampaikan kriteria penilaiannya. Kelas 10 mengenai teknologi di mata pelajaran kimia itu adalah siswa diharapkan dapat mencari contoh penerapan teknologi nuklir dalam kehidupan. Seperti kita ketahui, kalian sudah mempelajari mengenai atom, kemudian perluasan dari atom itu adalah isotop. Nah, salah satu kegunaan dari isotop adalah berguna dalam nuklir di dalam kehidupan. Misalnya breast cancer, kemudian dalam teknologi pertanian, teknologi perindustrian, itu kalian bisa cari penerapannya. Sedangkan kriteria penilaian dalam kimia kelas 10 ini adalah jika kalian bisa mencari penerapan teknologi yang tepat, nah itu akan mendapatkan poin yang baik. Jadi teknologi nuklir, isotop, radiasi yang tidak disalahgunakan tetapi berperan penting dalam kehidupan manusia, itu yang akan mendapat nilai yang bagus. Penilaian akhir semester 10 IPA Bahasa Inggris Wajib yaitu menulis artikel dengan tema teknologi. Kompetensinya
agar siswa mampu memaparkan manfaat teknologi sebelum pandemi dan saat pandemi dalam proses belajar di rumah dengan menggunakan tenses past tense dan present tense. Penilaian akhir semester Bahasa Inggris Lintas Minat dalam bentuk speaking. Kompetensi yang diharapkan agar siswa mampu memaparkan manfaat teknologi sebelum pandemi dan saat pandemi dalam proses belajar di rumah dengan menggunakan past tense dan present tense. Halo, selamat pagi semuanya. Saya hari ini akan menjelaskan PAS Project Sejarah Indonesia. Jadi nanti kalian menyebutkan di dalam project kalian itu salah satunya adalah contoh bagaimana cara manusia purba menjaga kesehatannya. Kedua, kalian dapat menyebutkan teknologi apa sih yang digunakan oleh manusia purba atau teknologi kesehatan manusia purba yang pernah ditemukan dalam menjaga kesehatannya. Dan yang ketiga, menjelaskan cara manusia purba menyembuhkan dirinya apabila terserang virus atau penyakit. Untuk Anda yang bisa mempresentasikan itu sangat lengkap sesuai dengan seperti yang saya minta, yaitu contoh-contohnya, maka akan mendapat nilai A. Sementara cukup lengkap atau lumayan lengkap, maka akan mendapat kategori nilai B. Sedangkan ketika kalian bisa menjawab namun tidak terlalu lengkap, maka kalian akan mendapatkan kategori C. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikut ini adalah ringkasan dari kompetensi yang diharapkan dari kalian untuk proyek pertama, yaitu teknologi. Lalu yang kedua adalah proyek kedua, yaitu kesehatan. Sebagai mata pelajaran utama, kontennya adalah biologi di bawah asuhan Ibu Lili, bimbingan Bu Lili. Lalu mata pelajaran pendukung adalah matematika Bu Iriani, bahasa Indonesia Bu Silvi, sosiologi Pak Ignatius, dan PKWU bersama Bu Lili. Ya, nanti silakan untuk membuat tema turunan, tema yang lebih spesifik, silakan konsultasi dengan Bu Lili gitu ya. Setelah Anda mendiskusikannya baik dengan teman-teman sekelompok, dengan guru-guru pembimbing ya, Anda sudah bisa memilih topik atau pertanyaan atau rumusan masalah yang lebih spesifik atau kegiatan yang spesifik. Nanti untuk presentasinya bisa dengan model-model yang bebas ya, boleh mau podcast, boleh mau film, boleh mau website atau apapun ya, sesuai dengan keinginan kelompok kalian. Lalu berikut ini penjelasan dari masing-masing guru mata pelajaran. Untuk mata pelajaran biologi, kompetensi yang saya harapkan dari Anda yang pertama adalah siswa mampu menganalisa perkembangbiakan virus. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pencegahan infeksi virus dari diri sendiri maupun kelompok orang. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur virus. Dan yang keempat, siswa mampu mengkampanyekan bahaya dari virus. Seperti itu. Kriteria penilaian untuk mata pelajaran biologi adalah yang pertama adalah hal analisa perkembangbiakan virus. Kalau benar ya, analisanya benar, masuk akal ya, dan logis, maka itu bisa mendapatkan nilai A ya. Kemudian yang kedua, penjelasan mengenai pencegahan infeksi virus ya pada diri sendiri maupun dalam kelompok orang itu benar, beralasan tepat ya,
Seperti itu. Kemudian yang ketiga, struktur virusnya benar. Dan yang keempat, kampanye bahaya virus menarik dan tentu saja isinya bisa dipertanggungjawabkan serta benar. Itu kriterianya. Selamat pagi, anak-anak kelas 10. Berikut akan saya terangkan tugas proyek dari Bahasa Indonesia. Tujuan dari tugas proyek ini adalah yang pertama adalah siswa mampu menyusun teks laporan hasil observasi sesuai dengan tema atau topik yang ditentukan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyusun sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Ketiga, siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, siswa mampu menggunakan ejaan yang benar, yaitu tentang penggunaan huruf besar, penggunaan huruf kecil, dan juga tanda baca yang tepat. Kemudian yang kelima, siswa mampu menggunakan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, yaitu menggunakan kalimat pasif, kalimat definisi, kata sifat, istilah bidang keilmuan, ya. Di sini nanti kemungkinan besar yang bisa kita gunakan adalah bidang-bidang yang berhubungan dengan biologi, kemudian ekonomi, ataupun sosiologi, ya. Dan juga menggunakan kata umum, kata khusus. Itu tujuannya, ya. Jadi tugas proyek kita yaitu membuat teks laporan hasil observasi dengan tujuan-tujuan tertentu, ya, menyusun dengan tema tertentu, ya, isinya harus sesuai dengan tema, kemudian strukturnya sesuai dengan teks laporan hasil observasi, kemudian teksnya itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, yang formal. Kemudian menggunakan ejaan yang benar dan menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian dalam pembuatan teks laporan hasil observasi nanti menggunakan kriteria penilaian tertentu, yaitu yang pertama adalah isi teks harus sesuai dengan tema, ya. Nanti kalau memang betul-betul teks yang ditulis itu sesuai dengan topik atau tema yang sesuai dengan video yang kalian lihat, ya, nanti nilainya bisa A, ya. Kalau kurang sesuai itu B, sedangkan yang sangat kurang sesuai, ya, nanti nilainya C, ya. Itu nilai minimumnya C. Kemudian teks yang disusun sesuai dengan struktur teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Ini berhubungan dengan teks laporan hasil observasi, harus tahu, ya, strukturnya apa. Ya, menggunakan pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, ya. Kemudian teks laporan hasil observasi disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tadi sudah disebutkan. Kemudian menggunakan ejaan yang benar, ya, penggunaan huruf besar, huruf kecil, tanda baca yang benar. Kemudian ditulis dengan menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Selamat pagi kelas 10 IPA dan IPS. Di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dan kriteria penilaian yang perlu kalian capai di PAS berbasis proyek ini. Kebetulan matematika ada di bagian tema besar yaitu kesehatan. Untuk itu kita akan lihat satu-satu kompetensi apa sih yang harus kalian capai.
Nah, yang pertama, siswa dapat menyusun model sistem persamaan linier 3 variabel yang berkaitan dengan masalah imunitas terhadap bahaya virus. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel yang berkaitan dengan masalah imunitas terhadap bahaya virus. Oke, intinya nanti kalian mencari suatu soal atau permasalahan yang berkaitan dengan imunitas terhadap bahaya virus tetapi berhubungan dengan materi SPLTV ya. Kemudian nanti kalian selesaikan, jangan lupa kalian juga harus menyusun model dari SPLTV itu, kemudian diselesaikan. Oke, semoga nanti ada gambar di PPT ini kalian juga bisa jadikan contoh atau patokannya. Berikutnya untuk kriteria penilaiannya, yang pertama model dari sistem SPLTV tadi itu harus benar dan berkaitan dengan masalah imunitas terhadap bahaya virus ya. Kemudian penyelesaian dari SPLTV atau permasalahan tadi itu harus runtun, jelas dan benar. Oke, selamat bekerja, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Oke, selamat pagi teman-teman kelas 10. Di sini mata pelajaran sosiologi untuk PASBB ya. Jadi di sini untuk mata pelajaran sosiologi itu ada 3 tujuan yang harus teman-teman capai ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kehidupan sosial di masa pandemi yang aman dari COVID-19. Terus itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat yang tumbuh akibat adanya COVID-19. Terus yang terakhir, siswa dapat mendeskripsikan nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan masyarakat pada masa COVID-19. Jadi kita berbicara tentang seputaran kondisi sosial masyarakat. Jadi ada 3 pencapaian tujuan yang harus teman-teman bisa lakukan. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Tadi kita bicara tentang tujuan yang harus teman-teman capai. Ya, sekarang ini ada 3 kriteria penilaian yang harus teman-teman capai. Oke, yang pertama, siswa dapat menganalisis di lingkungan masyarakat kehidupan sosial di masa pandemi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa dapat mengambil kesimpulan dan siswa dapat menyebutkan contoh-contoh masalah sosial akibat COVID-19 di lingkungan masyarakat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat pada masa COVID-19. Jadi ada 3 tujuan pencapaian dan juga ada 3 kriteria penilaian. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Berikut adalah kompetensi yang saya harapkan untuk mata pelajaran PKWU. Yang pertama, siswa dapat menjadi kontributor di website market global. Yang kedua, siswa mampu membuat produk yang diharapkan oleh market global. Yang ketiga, siswa dapat memasarkan produk karya seni di pasar global. Itu kompetensi yang saya harapkan dari Anda. Para siswa sekalian, kriteria penilaian untuk PKWU adalah yang pertama, kalau Anda berhasil menjadi kontributor di market global, bangsanya Shutterstock, Estock, kayak gitu ya, maka Anda bisa mendapatkan nilai A, tetapi dengan bukti-bukti yang jelas ya. Kemudian berhasil membuat produk yang diharapkan oleh market global ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, sukses memasarkan produk-produk seni budaya di pasar global. Sukses memasarkan berarti produk Anda terjual. Begitu ya.
Dan berikut ini adalah ringkasan kompetensi yang diharapkan dari kalian, dari Anda semua untuk tema umum proyek 2 yaitu tema kesehatan. Berikutnya ini proyek yang ketiga yaitu temanya uang. Ya, untuk mapel utamanya adalah matematika. Jadi yang menjadi konten di sini adalah pelajaran matematika di bawah bimbingan Ibu Rendri. Ya, lalu mapel pendukungnya agama, bahasa Jawa, dan TIK. Gurunya Anda lihat sendiri di sana. Ya. Sebagaimana proyek yang lain, mapel utama ini akan sangat menentukan, jadi konsultasilah dengan Bu Rendri untuk membuat tema turunan atau tema yang lebih spesifik. Tema spesifik itu bisa berupa rumusan masalah atau berupa kalimat tanya yang ingin diselesaikan, namun bisa juga berupa kegiatan bersama. Ya, itu dengan kelompoknya, dengan anggota kelompok silakan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan mapel utama dan mapel pendukungnya. Berikut penjelasan dari guru mata pelajaran yang ada di proyek ini. Halo, selamat pagi siswa kelas 10 IPA yang terkasih. Berikut ini akan dijelaskan terkait PAS berbasis proyek mata pelajaran matematika peminatan di kelas 10 IPA dengan tema uang. Kompetensi yang akan dicapai: 1. Siswa dapat menerapkan persamaan eksponen atau persamaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan keuangan atau perbankan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan persamaan eksponen atau persamaan logaritma yang terkait keuangan atau perbankan. Jadi, silahkan kalian mencari masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan persamaan eksponen ataupun persamaan logaritma yang melibatkan keuangan atau perbankan. Kemudian, kalian selesaikan persamaan itu dengan menggunakan langkah matematika yang benar. Kriteria penilaiannya adalah: 1. Contoh yang disajikan sesuai dengan terapan persamaan eksponen atau persamaan logaritma. Yang kedua, langkah penyelesaiannya harus dilakukan dengan jelas, runtut, dan benar. Para siswa sekalian, ini adalah ketentuan PAS berbasis proyek untuk pelajaran pendidikan agama kelas 10 MIPA dengan tema uang. Kompetensi dasar yang harus dicapai: siswa dapat menjelaskan pentingnya uang dalam kehidupan beragama sehingga hidup ini tidak diperbudak oleh uang. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan dengan skala prioritas penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria penilaian berupa sajian pentingnya uang dalam hidup beragama. Yang kedua, praktek penggunaan uang saku dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam bentuk kalian nanti membuat video singkat, majalah dinding, laporan wawancara, dan juga bisa berupa paparan dengan PPT, PowerPoint. Demikian, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Kompetensi dasar yang nanti Anda capai: siswa dapat menjelaskan pentingnya bahasa Jawa dalam transaksi jual beli di pasar. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan bahasa Jawa krama madya sederhana dalam acara transaksi jual beli di pasar. Kriteria penilaian: yang pertama, paparan penjelasan pentingnya bahasa Jawa dalam transaksi jual beli di pasar. Yang kedua, praktek bahasa Jawa krama madya sederhana
dalam acara transaksi jual beli di pasar. Hasilnya dalam bentuk bisa bentuk video, laporan, bisa paparan dalam bentuk PowerPoint. Demikian para siswa, Gusti Binerkai. Halo guys, salam sehat dari saya Pak Dwiki. Nah, kali ini Pak Dwiki akan menjelaskan tentang penilaian akhir semester berbasis proyek untuk kelas 10 IPA dengan tema uang. Nah, untuk PAS berbasis proyek untuk materi TIK kali ini saya hanya mengambil 2 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu siswa dapat mempresentasikan hasil proyeknya menggunakan Microsoft Word. Untuk penilaiannya sendiri, saya hanya menilai dari segi kreativitas kalian. Oke, untuk selanjutnya untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu siswa dapat mencantumkan sumber data untuk mengerjakan proyeknya. Kriteria penilaiannya yaitu segala sesuatu data yang kalian peroleh atau yang kalian dapat atau yang kalian ambil itu kalian sertakan dalam proyek kalian. Jadi untuk menghindari tentang plagiasi untuk Pak Cipta kurang lebih seperti itu. Oke, semoga kalian paham dengan penjelasan saya ini. Semangat mengerjakan, salam sehat dari saya. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari guru mata pelajaran agar Anda tidak lupa mengenai kompetensi yang diharapkan dari proyek ketiga yaitu uang ini. Saya sertakan ringkasan dari kompetensi dasarnya. Silakan Anda amati. Dan berikutnya ini adalah proyek terakhir, proyek keempat dengan tema pergerakan atau mobilitas. Yang menjadi mapel kontennya adalah fisika di bawah bimbingan Ibu Santi. Dan mapel pendukungnya itu ada seni budaya di bawah Pak Wiji, PPKN bersama Pak Parlim, dan Penjaskes OR bersama Bapak Heri. Ya, silakan nanti membuat tema turunan yang bisa berupa rumusan masalah atau pertanyaan yang akan dijawab dan bisa pula berupa suatu judul dari kegiatan bersama yang diturunkan dari tema besar yaitu pergerakan atau mobilitas. Berikut penjelasan dari guru mata pelajaran Anda. Para siswa yang terkasih, akan disampaikan ketentuan PASBP penilaian akhir semester berbasis proyek untuk mata pelajaran fisika kelas 10 MIPA. Kompetensi yang akan dicapai siswa adalah siswa mampu mengumpulkan informasi dengan jelas dan kreatif tentang penerapan gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kompetensi tersebut, kriteria yang dicapai mengacu pada 5 ketentuan: jujur, jelas, lengkap, rapi, dan kreatif. Bentuk dari hasil proyek ini bebas, contohnya seperti flipbook digital, podcast, komik bergambar, PPT interaktif, infografis, blog, dan bentuk sejenis lainnya. Selamat berkarya, semangat, do the best, be the best, Tuhan memberkati. Hai guys, bagaimana kabar kalian? Saya kira kalian harus tetap sehat dan tetap semangat. Kalian tahu bahwa sebentar lagi kita akan masuk pada periode PASBB. Apa itu PASBB? PASBB adalah
penilaian akhir semester berbasis proyek. Nah, kalian akan dibagi-bagi sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan. Nah, bagi kalian yang sekarang menyimak video ini, kalian adalah sebuah kelompok yang akan berbicara tentang pergerakan. Pergerakan dalam penafsiran saya tidak melulu pada persoalan perpindahan dari sebuah tempat ke tempat yang lain, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai pertumbuhan, perkembangan, seperti halnya pohon. Nah, pada saat ini ketika kalian menghadapi PASBP dengan tema pergerakan dan berhadapan dengan mata pelajaran seni budaya, maka saya akan mengharapkan kalian mampu membuat gambar dekoratif motif sulur. Apa itu motif sulur? Kalian bisa lihat-lihat dan nanti akan kita pelajari pada mata pelajaran kita. Siswa juga mampu menggambarkan gelap terang suatu benda. Gelap dan terang adalah kedatangan cahaya dan perginya cahaya. Lalu bagaimana penilaiannya? Penilaiannya kalian adalah penilaian secara estetika atau keindahan. Jadi kalian yang dinilai adalah keindahan. Kalian menggambar motif sulur itu, lalu kemudian kesesuaian bentuk serta gelap terang dari benda itu, serta keserasian arah sinar, dari mana arah bayangan, serta bentuk benda. Oke guys, kita akan belajar semuanya itu selama kita akan meraih proyek ini. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat. Halo anak-anak, salam sehat bagi kita semua ya. Pak Parlim hari ini menjelaskan PAS berbasis proyek, yaitu pelajaran PPKN kelas 10 dengan tema pergerakan atau mobilitas. Kompetensi yang saya harapkan dari para siswa yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan atau mendeskripsikan tentang demokrasi. Jadi jelaskan demokrasi ya. Yang kedua, siswa mampu memberikan contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dari yang terkecil, dari pemilihan RT mungkin, pemilihan ketua OSIS, pemilihan RW, pemilihan gubernur, pemilihan MPR, presiden, dan lain sebagainya. Berikutnya kriteria penilaian PPKN kelas 10, tema pergerakan dan mobilitas. Yang pertama, mampu mendeskripsikan demokrasi dengan benar dan baik. Kalau benar nilainya B atau A atau C. Yang kedua, mampu memberikan contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia, mulai dari pemilihan ketua OSIS mungkin, pemilihan ketua RT, pemilihan RW, pemilihan gubernur ya, pemilihan anggota DPR MPR, dan pemilihan presiden. Terima kasih, salam sehat. Baik, selamat siang. Kalau kalian buka video kalian siang, selamat malam, selamat pagi. Semuanya kita syukuri dengan rahmat yang kita terima. Baik, untuk PAS PAT kali ini seperti yang dikatakan oleh Mas Menteri Pendidikan, kita mencanangkan program Merdeka Belajar. Tidak terkecuali untuk mata pelajaran penjas. Jadi penjas pun juga menggunakan Merdeka Belajar ini untuk mengambil penilaian. Jadi untuk kali ini yang ingin saya nilaikan supaya linear dengan bidang studi lain, saya mengadakan penilaian passing bawah bola voli ya, teknik dasar passing bawah bola voli. Baik, untuk kriteria penilaian nanti di PPT kalian lihat dulu itu channel YouTube saya. Nah, di sana saya ajarkan tutorial tentang voli untuk passing dasar. Ikuti
link itu. Nah, penilaiannya saya tekankan pada posisi kaki, sikap badan, dan sikap tangan. Itu yang saya nilai. Terima kasih. Semoga program dari Mas Menteri Merdeka Belajar ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari guru-guru mata pelajaran dan jenis-jenis proyek yang harus Anda kerjakan. Baiklah, berikutnya Bu Lili akan menjelaskan mengenai mekanismenya bagaimana Anda mengerjakan proyek ya. Jadi ada tema umum proyek ya, ada tema umumnya seperti uang, pergerakan dan sebagainya tadi. Nah, tema umum itu boleh dan sebaiknya dibuat menjadi tema kelompok. Jadi masing-masing kelompok bisa saja temanya berbeda tetapi masih dalam koridor tema besar ya atau tema umum ya. Misalkan uang itu nanti bisa dijabarkan menjadi tema kelompok ya. Nah, setiap kelompok bisa berbeda-beda. Nah, untuk membuat tema kelompok ini silakan kelompok berkonsultasi dengan guru-guru pembimbingnya, terutama guru-guru pengajar mata pelajaran konten atau mata pelajaran inti ya. Nah, tema kelompok itu nantinya bisa berupa rumusan masalah yang ingin dijawab oleh kelompok itu dalam pekerjaan proyek ya. Bisa pula berupa kegiatan bersama antar mata pelajaran. Nah, jadi kalau berupa kegiatan bersama antar mata pelajaran, maka tema kelompoknya itu nanti berupa suatu kalimat berita ya, berupa kalimat berita. Nah, silakan Anda mau lebih suka yang mana, begitu ya. Nah, selama mengerjakan proyek itu Anda wajib berkonsultasi dengan guru-guru pembimbingnya dan juga wajib bekerja sama dengan tim, dengan kelompok ya. Yang diharapkan dari Anda sebagai generasi 21 itu ada 4, yaitu berpikir kritis atau critical thinking, kemudian collaboration ya, Anda bisa bekerja sama dengan baik, kemudian communication, Anda bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian creativity atau kreativitas, Anda menjadi generasi yang kreatif. Ini 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi abad 21. Untuk media penyampaian dari hasil proyek itu nanti bisa berupa film, bisa berupa komik, bisa berupa animasi, film animasi, kartun animasi boleh, mau berupa drama yang difilmkan boleh, mau podcast boleh, mau bikin website juga boleh, bikin tulisan-tulisan juga boleh. Ini disesuaikan dengan bakat dan kemampuan Anda ya. Terserah Anda mau memilih media penyampaiannya seperti apa. Yang jelas performnya itu adalah maksimal 20 menit per kelompok. Performnya adalah 20 menit per kelompok. Dan jadwal pengumpulan dari 4 proyek kelompok Anda itu adalah 29 November 2021 ya. Seperti itu, nanti performnya di hadapan guru-guru yang menguji proyek itu adalah awal Desember. Setiap kelompok akan mempresentasikan atau perform dari hasil proyek tersebut. Begitu penjelasan untuk proyek ini, nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa.